إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Majelis sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memuji Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib mengajak kita semua untuk meningkatkan nilai takwa kepada Allah, dan semoga kita tidak mati melainkan dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kesempatan yang singkat ini, khatib akan mengambil sebuah judul, Marhaban ya Ramadan. Sejak bulan Rajab kemarin, kita sering membacakan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu merupakan sebuah bentuk rasa keinginan kita supaya pada bulan Rajab kita diberikan keberkahan, dan di bulan Sya'ban bahkan disampaikan pada bulan Ramadan esok hari ataupun lusa, sesuai dengan keputusan Kementerian Agama nanti yang akan kita dengarkan. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita panjatkan berulang-ulang merupakan sebuah harapan bahwa kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan, bulan penuh dengan ampunan, bulan penuh dengan rahmat, bulan penuh dengan keberkahan dan kasih sayang. Sehingga tentunya harapan itu diwujudkan dalam bentuk amal yang akan kita lakukan ketika kita telah masuk di Ramadan besok. Maka oleh karena itu, majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama untuk memberikan sebuah target untuk diri kita. Apa yang akan kita perbuat di dalam bulan Ramadan nanti? Apa visi misi kita di bulan Ramadan esok? Apakah kita telah memiliki visi dan misi dan tujuan di bulan Ramadan esok? Bagaimana bentuk amal kita? Bagaimana bentuk yang akan kita lakukan setelah kita masuk di dalam bulan Ramadan? Jangan sempat setelah bulan Ramadan masuk tapi kita tidak memiliki perbekalan apa yang akan kita lakukan dalam bulan Ramadan tersebut. Karena memang di bulan Ramadan besok memiliki tujuan yang sangat penting. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan kemudian tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa kita dan diri kita. Dan kemudian memperbanyak amal ibadah. Dan kemudian takmirul masjid, ataupun bagaimana memakmurkan masjid. Maka tujuan Ramadan yang akan kita lakukan nanti, kita lakukan betul-betul untuk mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa bangga dan keinginan itulah yang mengucapkan dalam lisan kita, marhaban ya Ramadan. Kita mengeluk-elukkan bulan Ramadan tersebut. Sehingga majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, tentu kita ingin mengetahui apa sebenarnya pemaknaan Ramadan itu. Sehingga dengan mengetahui pemaknaan Ramadan, kita betul-betul bersungguh-sungguh untuk melakukannya setiap apa yang disebutkan dalam pemaknaan-pemaknaan tersebut.
Yang pertama, majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemaknaan Ramadan itu disebutkan Ramadan sebagai syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Kita dapat melihat kalau sekiranya Ramadan itu seperti universitas ataupun sebuah pesantren, atau diibaratkan seperti sekolah. Ketika kita hendak memasukkan buah hati jantung rasa kita ke dalam sebuah sekolah, kita berkeinginan, ya Tuhanku, aku akan memasukkan anakku ke sekolah. Tujuannya tidak ada lain, supaya kelak nanti anakku berguna, memiliki manfaat, dan disesuaikan dengan visi misi pendidikan yang ada di sekolah itu, di universitas itu. Apakah seorang ingin mendapatkan, yaitu tentang ulumul hadisnya, ulumul Qur'annya, ilmu dakwahnya, dan berbagai macam ilmu yang dibutuhkan. Tapi majelis yang dimuliakan Allah, lagi-lagi itu merupakan sebuah harapan dari kita selaku ayah ataupun orang tua. Apakah anak kita mampu nanti berhasil atau tidak? Itu urusan anak itu. Apakah dia belajarnya sungguh atau tidak? Apakah dia main-main ketika sekolah atau tidak? Begitu pula kita nanti di bulan Ramadan. Apakah Ramadan hadir sebagai bulan pendidikan? Kita mampu untuk melakukan amal. Kita mampu untuk melakukan peningkatan iman. Kita mampu melakukan peningkatan takwa. Apakah kita berhasil setelah Ramadan selesai? Tentu pertanyaan itu harus kita yang menjawab. 11 bulan yang lalu kita telah berlalu dengan Ramadan. Apakah kita telah berhasil di 11 bulan berikutnya sampai saat ini, bulan Sya'ban? Maka majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan sebagai bulan tarbiyah yang mendidik seseorang untuk melakukan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat sebuah fenomena di mana ada yang sebahagian ke masjid pun jarang 11 bulan ini. Tapi ketika hadirnya Ramadan, hatinya terketuk, dia datang ke masjid. Jangankan salat fardu majelis yang dimuliakan Allah, salat sunat tarawih mampu dia tegakkan secara berjamaah. Inilah bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah. 11 bulan kemarin ada yang tidak sama sekali membuka Al-Quran, tapi ketika masuknya Ramadan, dia perlahan membuka Al-Quran. Surat demi surat, ayat demi ayat dia bacakan dan dia khatamkan. Maka itulah bulan tarbiyah. 11 bulan kemarin, lisannya, matanya, telinganya tidak dia jaga untuk dari hal-hal yang haram. Tapi di bulan Ramadan dia menjaga dengan sepenuh hati, karena memang begitulah Ramadan, mendidik seseorang supaya terus menjaga diri. Di bulan Ramadan yang halal pun tidak kita makan karena perintah Allah. Air, makanan tidak kita masukkan ke rongga mulut kita. Bagaimana pula dengan yang haram? Tentu jauh lebih penting kita tinggalkan, karena memang pada hakikatnya Ramadan mengajarkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut tarbiyah ataupun bulan pendidikan. Apakah kita akan sukses atau tidak? Tergantung kita. Apakah di bulan Ramadan kita main-main atau tidak? Majelis yang dimuliakan Allah, ini penamaan yang pertama, Ramadan sebagai syahrut tarbiyah ataupun bulan tarbiyah. Yang kedua, Ramadan itu disebut juga dengan syahrut jihad ataupun bulan jihad. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita berjihad, dan kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk berjihad melawan hawa nafsu kita terlebih utama. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawah taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia betul-betul meninggalkan hawa nafsunya supaya mengikuti apa yang aku sampaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ajaran Islam. Maka oleh karena itu, syahrut tarbiyah
ataupun kemudian yang kedua syahrul jihad, berjihad itu merupakan penamaan dalam bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga syahrul Quran, bulan Ramadan syahrul Quran. Kita akan mendengar setiap masjid melantunkan ayat suci Al-Quran, dari rumah ke rumah membacakan ayat Al-Quran. Bahkan kita sendiri ingin mentargetkan apakah kita menghatamkan 1 kali di bulan ini, 2 kali di bulan ini, 3 kali di bulan ini, dan lain sebagainya. Karena memang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan itu bulannya Al-Quran, yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka tentu Allah memerintahkan hati kita untuk membuka Al-Quran. Bagaimana para sahabat salafus saleh terdahulu, ada yang mengkhatamkan Al-Quran 3 kali dalam 1 hari, ada yang mengkhatamkan Al-Quran 4 kali dalam 1 hari, seperti Utsman bin Affan, bahkan seperti Imam Syafi'i. Mereka itu mengkhatamkan dalam Al-Quran itu 4 kali dalam 1 hari. Lalu kita pun harus memiliki target. Jangan sempat Ramadan sebagai bulannya Al-Quran, kita sentuh pun tidak pernah Al-Quran yang ada di rumah kita. Yang keempat, Al-Quran, bulan Ramadan disebut syahrul ukhuwah, bulan persaudaraan. Majelis yang dimuliakan Allah, ketika Ramadan kita berpuasa, kita merasakan lapar dan dahaga. Tentu itulah yang disebut dengan ukhuwah, supaya kita merasakan bagaimana orang lain yang tidak memiliki perbekalan makanan. Ada yang makannya sehari dalam 3 hari, sekali dalam 3 hari. Maka kita merasakan begitulah rasanya menjadi seorang yang susah, tidak memiliki uang dan tidak memiliki belanja. Maka Ramadan sebagai ukhuwah, supaya kita mencintai saudara-saudara kita yang berekonomi lemah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, saling merasakan. Diibaratkan seperti tubuh, apabila tangan yang terluka akan terasa sekujur tubuh merasakan sakit. Begitulah persaudaraan dalam Islam. Dan kelima, bulan Ramadan disebut dengan syahrud dakwah, ataupun bulannya dakwah. Kita akan mendengar mulai dari malam pertama bahkan sampai dengan akhir, setiap masjid ataupun musola akan diadakan yaitu siraman rohani, ataupun sering untuk nasihat menasehati di dalam ketaatan. Disebut syahrud dakwah karena memang pada hakikatnya di Ramadan itu banyak pengajaran ilmu yang akan disampaikan. Dan kemudian yang keenam, yang terakhir, Ramadan disebut juga dengan syahrul ibadah, yaitu bagaimana bulan penuh dengan ibadah. Setiap kita majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memiliki keinginan ibadah berkualitas pada bulan Ramadan ini. Kita tidak ingin Ramadan berlalu begitu saja tanpa memiliki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan bulan Ramadan, sehingga kita menyebut marhaban ya Ramadan. Dan semoga Ramadan kali ini akan berbekas dan bernilai untuk diri kita sendiri. Jangan sempat seperti orang yang memberikan sebuah pepatah. Jangan sempat Ramadan kali ini pun seperti pasir yang dibawa oleh ombak yang deras, sehingga ketika ombak berlalu tidak memiliki bekas. Tapi usahakan Ramadan kali ini diibaratkan seperti tanah liat. Ketika engkau tancapkan kakimu, memiliki bekas yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, semoga Ramadan ini betul-betul kita memiliki target, visi, dan misi. Apakah Ramadan ini berkualitas atau tidak? Semoga apa yang kami sampaikan ini, majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengetuk hati kita, dan kemudian di pikiran kita dan di hati kita, aku akan ini, aku akan melakukan ini, aku akan begini, dan lain sebagainya. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شخاتك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صاغرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة